Selamat datang di kota Probolinggo. Kota Probolinggo adalah salah satu kota di Provinsi Jawa Timur yang terletak sekitar 100 km sebelah tenggara Surabaya, ibu kota Provinsi Jawa Timur. Luas wilayah kota Probolinggo berupa daratan seluas 56.667 meter persegi. Secara administrasi, pemerintah kota Probolinggo terbagi dalam 5 kecamatan dan 29 kelurahan yang terdiri dari Kecamatan Mayangan terdapat 5 kelurahan, Kecamatan Kademangan terdapat 6 kelurahan, Kecamatan Wonoasih terdapat 6 kelurahan, Kecamatan Kedopok terdapat 6 kelurahan, dan Kecamatan Kanigaran terdapat 6 kelurahan. Kota Probolinggo mempunyai perubahan iklim 2 jenis setiap tahunnya, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Pada kondisi normal, musim penghujan terjadi pada bulan November hingga April, sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan Mei hingga Oktober setiap tahunnya. Selain itu, pada bulan Juli sampai September di kota Probolinggo terdapat angin yang bertiup cukup kencang dengan kecepatan dapat mencapai 81 km per jam dari arah tenggara ke barat laut. Angin ini populer dengan sebutan angin gending. Dengan kondisi geografis dan iklim yang demikian, kota Probolinggo rawan akan berbagai permasalahan kesehatan masyarakat. Maka dari itu, Dinas Kesehatan Kota Probolinggo menyusun rencana strategis sebagai pedoman bagi pelaksana pembangunan kesehatan di Kota Probolinggo yang bersifat koordinatif, integratif, sinergis, dan sinkronisasi satu dengan lainnya dalam mencapai visi pembangunan kesehatan Kota Probolinggo, yaitu masyarakat Kota Probolinggo mandiri untuk hidup sehat. Guna mewujudkan visi yang telah ditetapkan, Dinas Kesehatan Kota Probolinggo melaksanakan misi sesuai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai sebagai berikut. Mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat Kota Probolinggo untuk hidup sehat, meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat dengan upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Meningkatkan pelayanan kesehatan dan gizi yang berkualitas kepada ibu, anak, remaja, dan lansia secara komprehensif. Meningkatkan kewaspadaan dini terhadap penyakit menular dan tidak menular dengan cara peningkatan kualitas Apa ini dek, kok ini lagi dek? Oh mas, nih back to meeting. Oh gini. Kesini.
Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita menunggu Ibu Kabid dulu untuk hadir untuk memberikan sambutan dan sedikit pengarahan untuk acara sosialisasi pada pagi hari ini. Mohon Bapak Ibu menunggu sebentar nggih, karena ada kepadatan acara, jadi Ibu Kabid masih mengisi beberapa acara juga. Ini sebentar lagi akan hadir beliau. Jadi mohon untuk menunggu sebentar. Baik, selamat datang Ibu Kabid, Bu Madiha. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mulai nggih, Bu. Mohon izin untuk memulai acara. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan, Ibu Madiha. Kemudian yang saya hormati Kanata Komputer, Bapak Ferdi dan Bapak Erik, Dinas Kesehatan Kota Probolinggo. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu serta sosialisasi tutorial dan rancangan SOP pengisian data di aplikasi Sideka Pro. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini kita bisa berkumpul di acara sosialisasi mengingat aplikasi Sideka Pro ini yang cukup penting. Akhirnya kita di Dinas Kesehatan Kota Probolinggo berinisiatif untuk mengadakan sosialisasi. Untuk acara yang pertama adalah sambutan dari Ibu Kepala Bidang PSDK Dinas Kesehatan Kota Probolinggo. Pada yang terhormat Ibu Madiha, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman programmer, terutama penanggung jawab Sideka ya, yang ada di Puskesmas. Oh iya, ini pesertanya selain dari Puskesmas dari mana aja, Mas Hikmawan? Ini dari Puskesmas, rumah sakit, dan klinik, Ibu. Oh iya, oke. Terima kasih juga buat teman-teman di rumah sakit, baik yang milik pemerintah maupun swasta, dan juga teman-teman klinik yang ada di seluruh wilayah Kota Probolinggo. Sebelumnya puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat bertemu ya, bersilaturahmi lagi mungkin untuk yang kesekian kalinya selama masa era pandemi ini. Kemudian juga tentunya dengan segala kesibukan dan karena saat ini memang kita lagi dituntut untuk melakukan vaksinasi, kemudian juga untuk ada vaksin gotong royong juga ya sekarang gitu, tapi masih belum dilaksanakan kalau untuk Kota Probolinggo, dan juga beberapa kegiatan lain termasuk salah satunya antigen. Saat ini juga lagi ada pelatihan swab antigen juga buat teman-teman klinik yang ada di wilayah Kota Probolinggo. Saya sangat berbangga hati sekali Sideka masih tetap bisa dijabanin ya, karena memang Sideka ini salah satu aplikasi lokal kita. Selain dari kalau teman-teman di rumah sakit itu ada yang namanya RS Online, SIRS kayak gitu ya. Untuk sistem informasinya atau SIM RS, kalau di puskesmas dan klinik tentunya sistem informasinya saat ini yang kita gunakan adalah Sideka gitu, termasuk diintegrasikan dengan teman-teman rumah sakit.
melihat dari perkembangan mulai dari berdirinya SIDEKA, ya, mulai dari diinisiasinya SIDEKA sekitar 2-3 tahun yang lalu sampai dengan sekarang, saya menyambut baik progresnya. Jadi ada pengembangan-pengembangan sampai dengan saat ini teman-teman terutama yang tergabung dalam tim IT, Dinas Kesehatan itu juga tetap terus membangun SIDEKA ini menjadi jauh lebih baik lagi. Hanya saja memang ada beberapa hal yang menjadi catatan dalam pelaksanaan SIDEKA ini, karena sebagus-bagusnya aplikasi, mau nggak mau, tetap bahwa kalau misalnya brainware-nya, dalam hal ini programmer ya, dalam mengentry datanya juga nggak patuh, maka percuma. Jadi untuk itulah dasarnya kenapa kemarin itu salah satu tugas aktualisasi dari Mas Hikmawan, Pak Hikmawan, salah satunya gimana ini caranya merevitalisasi SIDEKA kita ini sehingga sesuatu yang udah diupayakan untuk terus diperbaiki dan dikembangkan terus dari tahun ke tahun, ini benar-benar dimanfaatkan datanya, kemudian di-entry, dilaporkan sesuai dengan fungsi dan tujuan awalnya dari pembangunan SIDEKA ini. Saya menyambut baik untuk itu, mudah-mudahan dengan adanya beberapa perbaikan-perbaikan, mulai dari sudah ini nanti mungkin akan disampaikan oleh Pak Hikmawan terkait bagaimana SOP-nya gitu ya, kemudian tutorial secara tutorialnya udah dibuatkan, mudah-mudahan ini nanti pengentrian atau ketaatan atau kepatuhan terhadap pengisian SIDEKA ini itu dapat benar-benar sesuai dengan yang kita harapkan. Tentunya di era digitalisasi, mau nggak mau, terima nggak terima, kita harus menyesuaikan diri ya terhadap kondisi itu. Karena semuanya sekarang itu memang mau nggak mau kita dituntut untuk ikut mengikuti teknologi yang ada. Sehingga nanti diharapkan dengan adanya teknologi digitalisasi atau elektronik ini, keakuratan dari data, validitas data, kemudian akuntabel, transparansi data itu benar-benar bisa kita dapatkan. Intinya seperti itu. Karena ini penting dalam proses perencanaan. Karena perencanaan sendiri pun sekarang kita dituntut untuk segera. Kalau misalnya perencanaan, kalau dalam siklus perencanaan kita harus sudah selesai untuk perencanaan N+1, harus diambil datanya N-1, misalnya seperti itu. Jadi harusnya sekarang ini kita sudah dapat data-data itu gitu untuk dijadikan analisis untuk perencanaan yang lebih akurat dan sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan intervensi di masyarakat. Nah, kalau misalnya pengentrian datanya telat, percuma karena data yang kita berikan nanti untuk melakukan proses perencanaan, menyusun proses perencanaan tidak evidence based lagi, sehingga nanti dalam proses perencanaan yang ada beberapa hal nanti yang nggak sesuai dengan yang seharusnya. Jadi harusnya dilakukan A, kalau berdasarkan datanya, dilakukan B, karena kita data yang disampaikan oleh teman-teman misalnya, itu adalah telat gitu, sehingga kita nggak bisa menggunakan data tersebut. Nah, itu mengapa pentingnya suatu sistem informasi dalam satu perencanaan. Tentunya SIDEKA memang bukan satu-satunya sumber data yang ada kita gunakan dalam proses perencanaan, tapi dia merupakan salah satu yang akan memberikan peranan penting kita dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan dalam satu pelaksanaan program atau intervensi program. Mungkin itu saja, saya mengharapkan sekali nanti dengan adanya sosialisasi SOP, kemudian dengan adanya perbaikan-perbaikan terhadap proses-proses atau terhadap aplikasi SIDEKA ini dan pengembangannya, ini benar-benar nanti menghasilkan kembali lagi bahwa percuma bahwa satu aplikasi software hardware-nya udah bagus tapi brainware-nya, istilahnya
pelaku untuk pengentrinya atau pemberi data yang memberikan input ke data itu juga tidak dipatuhi sesuai dengan komitmennya. Jadi saya mohon komitmennya dari semua, baik itu dari teman-teman puskesmas, rumah sakit, klinik, baik yang punya pemerintah maupun swasta, ayo kita mulai berubah untuk bisa bergerak cepat. Ya, gitu itu aja mungkin. Terima kasih sekali lagi atas kerjasamanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Mudahan acara pada hari ini berlangsung lancar dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihitung ibadah. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kabid yang sudah meluangkan waktunya yang begitu padat, kegiatan yang sangat padat di Dinas Kesehatan, tapi Ibu bisa memberikan sedikit pencerahan bagi kita semua. Jadi benar, mau tidak mau, suka tidak suka, di era digital ini kita dituntut untuk serba cepat, serba harus valid, harus akuntabel, begitu. Kemudian seluruh perencanaan juga membutuhkan data yang akurat agar kita memiliki evidence base yang kuat juga untuk mengambil sebuah keputusan. Baik, selanjutnya adalah pemaparan. Mas Hikmawan, saya boleh izin live nggih untuk bergeser ke kegiatan berikutnya nggih? Nggih, Ibu. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Matur nuwun, makasih. Mohon maaf semuanya, saya nggak bisa ngikutin sampai akhir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Bapak Ibu, saya lanjutkan untuk acara hari ini. Di acara yang kedua adalah pemaparan review. Kita mereview aplikasi Sidika Pro yang sudah berjalan kurang lebih 4 tahun. Jadi mulai 2017, ini aplikasi Sidika Pro sudah ada di Kota Probolinggo, hadir di Kota Probolinggo. Kita review apa permasalahannya, kemudian bagaimana perjalanannya, seperti itu. Mohon izin untuk share materi. Sudah terlihat ya? Bu Eva, apa sudah terlihat PPT saya? Sudah terlihat PPT saya, Bu Eva? Sudah ya? Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini yang menjadi pembicara adalah saya, Bapak Ibu. Jadi kita sedikit melakukan review mengenai aplikasi Sidika Pro. Jadi benar tadi kata Bu Kabid bahwasanya tidak hanya aplikasi Sidika Pro saja pelaporan data di Dinas Kesehatan, tapi salah satu yang paling penting dalam pelaporan data adalah yang berada di aplikasi Sidika Pro, karena sudah mencakup kunjungan, kemudian mencakup 10 besar penyakit dan segala macam. Akhirnya data-data yang ada, data-data yang dibutuhkan di aplikasi Sidika Pro ini menjadi sebuah data yang cukup penting bagi kami untuk mengambil sebuah keputusan. Jadi ini pengertian dari aplikasi Sidika Pro, mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi ya, mengenai pengertiannya. Jadi aplikasi Sidika Pro ini adalah sebuah sistem informasi dan pelaporan kesehatan ya, khususnya untuk warga Probolinggo dan para stakeholder dalam upaya menjamin ketersediaan data. Kemudian data yang berkualitas dan akses terhadap informasi kesehatan yang bernilai pengetahuan dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi dari pengertian ini, itu aplikasi Sidika Pro ini sebetulnya tidak hanya digunakan untuk stakeholder saja, tapi juga bernilai pengetahuan, bernilai knowledge bagi masyarakat Kota Probolinggo. Nah, nanti saya akan jelaskan apa bernilai pengetahuannya seperti apa dan seberapa penting seperti itu data-data dari Bapak Ibu sekalian ini untuk aplikasi Sidika Pro, khususnya untuk Dinas Kesehatan dan untuk pembangunan kesehatan di wilayah Kota Probolinggo.
Kemudian, nah ini adalah dasar hukum dari aplikasi Sidikapro. Jadi kalau kita orang kesehatan itu pasti sudah tidak asing lagi dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Jadi di undang-undang tersebut pasal 168 sudah dijelaskan bahwasanya informasi kesehatan itu dilakukan melalui sistem informasi. Kemudian kita turun ke peraturan pemerintah. Jadi di peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2014 ini tentang sistem informasi kesehatan. Kemudian aplikasi Sidikapro ini sudah memiliki perwali Bapak Ibu. Jadi satu-satunya aplikasi yang ada di Dinas Kesehatan yang memiliki perwali adalah aplikasi Sidikapro. Nah, jadi dari dasar hukum tadi itu sudah tidak memiliki alasan lagi bahwa kita tidak mengisi aplikasi Sidikapro, melakukan pelaporan pada aplikasi Sidikapro karena sudah jelas ya, dasar hukumnya itu sudah jelas dan aplikasi Sidikapro ini juga sudah legal begitu istilahnya ya, sudah memiliki perwali. Jadi sudah menjadi barang tentu bagi kita sebagai penyelenggara pada Fasiankes di wilayah Kota Probolinggo untuk melaporkan data pada aplikasi Sidikapro. Kemudian bagaimana dengan SOP-nya? Nah, SOP inilah yang sekarang sedang kita rancang dan kemudian nanti akan saya share kepada Bapak Ibu bagaimana sih nanti SOP yang akan berlaku untuk aplikasi Sidikapro yang nantinya akan menjadi standar operasional bagi Bapak Ibu untuk melakukan pelaporan data di aplikasi Sidikapro. Kemudian latar belakang mengapa sih kok kita harus melakukan pelaporan data pada aplikasi Sidikapro. Jadi penggunaan teknologi informasi ya tadi sudah disebutkan oleh Ibu Kabid bahwa di era digitalisasi seperti saat ini itu sudah menjadi barang tentu bagi kita semua ya untuk sudah tidak ada yang namanya sembunyi-sembunyi lagi seperti itu ya, kita harus transparan, kita harus akuntabel tentang data, kemudian pelaporan data juga harus cepat, valid, ya, seperti itu, maka dibutuhkan yang namanya sebuah sistem informasi. Nah, pada saat ini sistem informasi sudah merambah di bidang kesehatan yang disebut sistem informasi kesehatan. Kemudian pada Fasiankes, nah ini di sini Fasiankes wajib hukumnya untuk mengelola sistem informasi kesehatan. Nah, ini sudah tercantum pada pasal 26 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2014. Kemudian untuk di tingkat Kota Probolinggo sendiri, ini ada perwali nomor 54 tadi sudah saya sebutkan, tentang pengelolaan sistem pelaporan Dinas Kesehatan Kota Probolinggo. Ini pengelola SIK di Kota Probolinggo menggunakan aplikasi Sidikapro. Jadi sudah jelas bahwasanya aplikasi Sidikapro ini adalah sebuah sistem informasi kesehatan yang resmi berlaku di Kota Probolinggo sehingga Bapak Ibu memiliki kewajiban untuk mengelolanya. Nah, ini tercantum pada pasal 4 ayat 1 Perwali nomor 54 tahun 2017. Yang mana setiap fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Kota Probolinggo, baik itu klinik, puskesmas, rumah sakit, wajib menyelenggarakan aplikasi Sidikapro. Kemudian sumber data dan informasi kesehatan yang bersumber dari Fasiankes, ya, baik itu dari klinik, ya, kemudian puskesmas, rumah sakit, termasuk Fasiankes yang milik pemerintah, milik daerah, milik swasta, milik masyarakat. Nah, ini harus memberikan data dan melaporkannya kepada pengelola sistem informasi kesehatan secara horizontal atau vertikal. Nah, di sini secara vertikal di tingkat Pemkot, ya, di tingkat pemerintah Kota Probolinggo, ini ada kami di Dinas Kesehatan Kota Probolinggo. Sehingga Bapak Ibu memiliki kewajiban ya untuk melaporkan kepada kami. Ya, jadi nanti di SOP akan saya sebutkan, akan kami sebutkan begitu kapan sih deadline untuk pelaporannya. Jadi kan sementara saat ini belum ada deadline ya, belum ada tanggal yang jelas begitu ya, kapan terakhir untuk menginput data di aplikasi Sidikapro. Nah, nanti kita akan kupas nih kapan-kapannya. Oke. Nah, ini
keadaan pelaporan data pada aplikasi Sidika Pro. Nah, di sini bisa Bapak Ibu lihat bahwasanya di aplikasi Sidika Pro sendiri itu sudah ada 32 Fasiankes yang terdaftar, begitu ya. Kemudian pada tahun 2020 untuk kunjungan rawat jalan ini masih terdapat 57% ya, 57% Fasiankes yang terlambat. Gitu. Terlambat ini dalam artian masih ada yang tidak mengisi sama sekali. Nah ini kan sebuah ironi ya bagi kita, mengingat bagaimana sangat pentingnya data yang harus dibutuhkan, yang dibutuhkan oleh kita untuk mengambil sebuah keputusan begitu. Kemudian 10 besar penyakit rawat jalan, nah ini malah tambah banyak ya, 60% masih melakukan keterlambatan. Nah ini jadi hampir separuh ya, bukan hampir, memang separuh lebih Fasiankes masih melakukan keterlambatan, bahkan tidak mengisi sama sekali, seperti itu. Kemudian, nah ini yang paling dekat tahun 2021. Kalau tadi data yang tahun kemarin, ini kalau sekarang ini tahun sekarang ya, Januari sampai Maret 2021, periode Januari-Maret 2021 ini sudah agak mendingan begitu ya, sudah agak mendingan, tapi masih ada yang melakukan keterlambatan. Ini 37% ini belum disiplin atau masih terlambat dalam mengisi data di aplikasi Sidika Pro. Kemudian untuk yang 10 besar penyakit rawat jalan ini 43% ini ternyata masih melakukan keterlambatan. Jadi itu gambaran masalah rekap absen pengisian data pada aplikasi Sidika Pro. Kemudian saya melakukan mini riset. Kenapa sih ya? Why? Kenapa? Kok ini bisa terjadi? Kok ini bisa terlambat? Mengapa ini kok terlambat mengisi seperti itu? Ya, selain mungkin manusiawi begitu ya, lupa Pak. Nah, tapi ada beberapa alasan yang memang menjadi dasar bagi kami untuk melakukan perbaikan seperti itu. Yang pertama adalah pengelola data di Fasiankes ternyata ada yang belum paham cara pengisian data di Sidika Pro. Nah ini, jadi mereka tidak mengisi sama sekali karena memang mereka tidak paham. Karena kita menyadari bahwa tidak semua administrator ya, admin di Fasiankes itu orang-orang kesehatan. Oleh karena itu, ya kita menyadari itu, kemudian lahirlah sebuah tutorial begitu, yang berupa buku manual dan video yang sudah Bapak Ibu saksikan atau Bapak Ibu buka tadi malam. Kemudian belum adanya prosedur tetap ya atau SOP begitu tentang pengisian data di aplikasi Sidika Pro. Belum adanya waktu deadline kapan kita itu melaporkan data di aplikasi Sidika Pro. Nah, ini nanti akan tercantum pada SOP yang sudah kami buat. Nah, kemudian apa dampaknya? Ya? Dampak jika Bapak Ibu terlambat. Ya. Jadi dampaknya itu cukup besar Bapak Ibu. Karena mengingat data-data yang dibutuhkan atau data yang dimasukkan Bapak Ibu itu meskipun sepertinya sepele, tapi itu menjadi evidence base bagi kami, ya, menjadi dasar bagi kami untuk melakukan atau mengambil sebuah keputusan strategis ya. Kita akan membuat sebuah program itu juga membutuhkan data. Nah, data dari siapa? Ya jelas data dari Fasiankes, dari Bapak Ibu semuanya di sini. Nah, saya sebelumnya mengucapkan terima kasih pada Fasiankes yang memang sangat disiplin. Ada yang disiplin, ada yang terlambat, gitu ya. Tapi saya tidak menutup kemungkinan yang belum disiplin ini menjadi disiplin nantinya di kemudian hari. Jadi kita di Dinas Kesehatan Kota Probolinggo sangat mengharapkan bahwa aplikasi Sidika Pro ini bisa diisi lebih disiplin lagi oleh Bapak Ibu sekalian. Nah ini, jadi yang pertama adalah kita membutuhkan data itu untuk mengetahui
taraf kesehatan masyarakat di sebuah daerah. Jadi misalnya kunjungan ya, kunjungan. Nah, kok kunjungannya ini rendah begitu ya? Apakah klinik ini, apakah rumah sakit ini baik-baik saja atau memang taraf kesehatan masyarakat sedang baik begitu? Makanya klinik-klinik atau rumah sakit atau puskesmas sepi. Nah, itu kan menjadi data bagi kami untuk mengambil sebuah keputusan nantinya. Kita harus bagaimana ini kalau seperti ini, seperti itu. Atau misalnya kunjungannya kok banyak ini, wah, kita harus mengambil sebuah langkah agar supaya derajat kesehatan masyarakat di sebuah daerah ya, khususnya di Kota Probolinggo ini menjadi lebih baik. Nah, makanya data dari Bapak Ibu ini cukup sangat berpengaruh untuk keberlangsungan pembangunan kesehatan di wilayah Kota Probolinggo. Ini program-program pembangunan kesehatan, nah ini juga cukup penting ya bagi kami karena di bagian program juga kita di PSDK, kita di bagian program ini menyusun program-program atau menyusun kegiatan agar supaya kesehatan masyarakat, derajat kesehatan masyarakat di Kota Probolinggo ini menjadi lebih baik dan masyarakat Kota Probolinggo menjadi lebih sehat seperti itu. Jadi itu. Kemudian dampak dari inflasi sendiri. Nah ini, jadi dampak ekonomi gitu Bapak Ibu. Nah ini juga membutuhkan data kunjungan. Nah, apakah adanya inflasi, adanya kenaikan harga misalnya ya itu berdampak pada pemanfaatan masyarakat ke fasilitas pelayanan kesehatan. Apakah masyarakat menjadi takut seperti itu ke Fasiankes, menjadi takut ke dokter kalau ada yang namanya inflasi. Nah, ini kita bisa menganalisis dari situ, dari data kunjungan seperti itu. Kemudian kegiatan Binwasdal. Nah, ini ya. Jadi kegiatan Binwasdal ini adalah kegiatan yang memang kita laksanakan, yang memang menjadi tugas kami di Dinas Kesehatan Kota Probolinggo. Nah, dalam kegiatan Binwasdal ini kita bisa tahu ya, kita akan melakukan pembinaan seperti apa nantinya. Nah, itu bisa kita lihat dari data-data yang Bapak Ibu kirimkan kepada kami. Loh, kok ini kunjungannya turun? Apakah mutu pelayanannya, mutu Fasiankesnya juga turun? Nah, kita lakukan pembinaan. Kalau memang itu diperlukan ya, kalau memang itu kita rasa ini diperlukan, berarti ini harus ada pembinaan biar mutunya tidak turun seperti itu. Kemudian pada masa-masa sekarang ya, masa pandemi, nah ini kan pengendalian penyakit menular ini sangat dibutuhkan begitu nih Bapak Ibu. Misalnya saja klinik X atau puskesmas X ini kunjungannya bulan ini meningkat 200% misalnya. Nah, ini bisa kita analisis. Wah, ini harus kita bina ya biar agar supaya antreannya tidak terlalu membludak yang nantinya akan berakibat pada penularan penyakit seperti itu. Kemudian biar tidak ada kerumunan seperti apa. Nah, kita bina ya, kita awasi, kita kendalikan itu. Nah, karena itu data-data tersebut memang cukup berpengaruh ya bagi kita untuk melakukan kegiatan Binwasdal ini yang menjadi tugas utama bagi Dinas Kesehatan Kota Probolinggo. Oke. Kemudian perlu diperhatikan bahwa data rutin itu harus dikumpulkan secara teratur oleh penyelenggara Fasiankes ya, berarti Bapak Ibu ya. Kemudian melalui pencatatan dan pelaporan. Nah, itu ya. Jadi yang harus diperhatikan di sini bahwasanya harus dikumpulkan secara teratur data rutinnya ya. Data kunjungan, data 10 besar penyakit terbanyak itu merupakan data rutin Bapak Ibu. Jadi dikumpulkan secara teratur setiap bulan kepada kami melalui aplikasi SIDK Pro. Itu tercantum pada pasal 4 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2014 tentang SIK. Kemudian setiap pengelola sistem informasi kesehatan, nah ini ya, ini wajib memberikan data. Nah, sudah wajib ya, bukan sunnah lagi gitu. Wajib memberikan data dan informasi kesehatan yang diminta oleh pengelola sistem informasi kesehatan nasional, provinsi atau kabupaten kota. Nah, jadi misalnya Bapak Ibu tidak hanya di SIDK saja sebetulnya ini ya. Jadi sistem informasi itu kan banyak ya. Kalau di kita ada Siskia Cantik seperti itu, kemudian ada Simpus. Nah, salah satunya adalah SIDK.
Nah, Sidika ini bergerak di bidang atau dia melaporkan kunjungan 10 besar penyakit, nah, seperti itu. Jadi salah satunya itu. Oke, jadi Bapak Ibu memiliki kewajiban ya pengelola datanya untuk memberikan data dan informasi kesehatan ke kami. Nah, apa yang harus dilakukan oleh Fasiankes, Bapak Ibu? Nah, tadi Ibu Kabit sudah mengatakan bahwasanya harus ada komitmen begitu ya. Harus ada komitmen dari kita semua untuk lebih disiplin dalam mengisi data di aplikasi Sidika Pro, mengingat pentingnya data tersebut bagi kami untuk melakukan langkah-langkah selanjutnya. Kemudian disiplin dalam membuat pencatatan dan pelaporan. Nah, kita di Dinas Kesehatan itu masih menemukan begitu ya adanya data atau adanya Fasiankes yang tidak memiliki beberapa data. Nah, datanya itu kurang begitu ya, atau format datanya itu kurang. Makanya yang ada di aplikasi Sidika Pro itu misalnya adanya perbedaan gender, nah, seperti itu nanti akan saya jelaskan. Kemudian perbedaan luar daerah atau dari dalam kota Probolinggo, ya itu harus dicatat Bapak Ibu mulai sekarang. Kalau memang belum ada, ya, nah itu harus disiplin ya dalam membuat pencatatan dan pelaporan. Kemudian menjaga ritme pelaporan di Sidika Pro. Jadi menjaga ritme ini berarti nanti Bapak Ibu harus rutin begitu ya. Kalau Bapak Ibu sudah ditunjuk sebagai PIC, sebagai penanggung jawab, berarti Bapak Ibu harus menjaga ritme itu agar supaya pelaporan data di Sidika Pro tidak terputus. Oke. Nah, seperti yang sudah saya jabarkan tadi, bahwasanya aplikasi Sidika Pro ini tidak hanya dimanfaatkan oleh stakeholder saja. Ya, kalau dimanfaatkan oleh stakeholder saja berarti dimanfaatkan oleh kami ya di Dinas Kesehatan, tapi juga dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Jadi data yang Bapak Ibu masukkan itu masyarakat umum bisa mengaksesnya seperti itu. Jadi fungsi Sidika Pro ini ada dua. Yang pertama adalah informasi edukasi, kemudian yang kedua adalah pelaporan data Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu di sini berperan dalam pelaporan data, tapi juga tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu menjadi masyarakat yang mengakses informasi yang ada pada aplikasi Sidika Pro. Oke, nanti akan saya jabarkan ya, saya akan buka itu nanti apa sih yang disebut informasi edukasi itu, nah seperti itu. Oleh karena itu sangat dibutuhkan sekali ya data dari Bapak Ibu dan kita harapkan masyarakat harapkan begitu ya. Jadi bukan kita saja yang mengharapkan data itu, tapi masyarakat di Kota Probolinggo juga mengharapkan agar supaya mereka bisa mengakses informasi-informasi tentang kesehatan. Nah, nanti akan saya share begitu ya, apa saja informasi-informasi yang bisa diakses oleh masyarakat. Kemudian, nah ini adalah upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Probolinggo. Yang pertama adalah pembuatan tutorial. Ya, pembuatan tutorial ini ada dua, jadi berupa buku manual dan video. Kemudian pembuatan SOP. Nah ini nanti akan kita sama-sama bahas ke Bapak Ibu SOP-nya seperti apa. Kemudian pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Nah ini yang kita lakukan. Jadi nantinya misalnya ada kesulitan begitu ya, ada kesulitan dalam mengisi aplikasi Sidika Pro, Bapak Ibu bisa menghubungi kami ya. Seperti itu. Jadi kita memang tugasnya untuk pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Nah kemudian salah satu pembinaan kami adalah melakukan pretest post-test yang sudah Bapak Ibu lakukan tadi malam. Nah nanti akan dilanjutkan dengan post-test dan evaluasi. Mungkin itu demikian paparan sedikit sebelum saya lanjutkan. Sebelum saya lanjutkan ke kita coba untuk mempraktikkan aplikasi Sidika Pro ya. Beberapa hal yang ingin saya share begitu ya tentang SOP. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu Bapak Ibu, ada yang mau didiskusikan dari pemaparan saya. Monggo silakan. Kalau ada yang mau didiskusikan. Kepada yang mau didiskusikan dari pemaparan yang sudah saya pemaparan pertama ya ini ya yang sudah saya share. Kalau tidak ada, oh sudah ada Pak Hari mungkin. Monggo Pak Hari.
Oh, tidak ya, tidak jadi Pak Hari. Oke. Oke, saya lanjutkan saja untuk pemaparan yang kedua. Oke. Baik, izin share untuk pemaparan yang kedua. Jadi pemaparan yang kedua ini adalah kita akan membahas review ulang lah istilahnya, kita merefresh kembali Bapak Ibu mengenai aplikasi Sidika Pro. Jadi yang sudah kami sebutkan tadi bahwasanya aplikasi Sidika Pro ini tidak hanya berfungsi bagi stakeholder tapi juga bagi masyarakat secara umum ya. Jadi ini adalah ini adalah tampilan awal pada aplikasi Sidika Pro. Kemudian di sini ada 6 menu ya. Ada menu kunjungan, 10 besar penyakit, Tenakes, Geographic Information System, kemudian login. Nah, mulai dari kunjungan sampai GIS ini adalah informasi edukasi Bapak Ibu. Nah, jadi masyarakat di sini bisa mengakses atau bisa mengetahui berapa kunjungan, ya kita coba ya, kita klik kunjungan ya, berapa kunjungan rawat jalan yang ada di Kota Probolinggo ya. Ini menurut jumlah, menurut wilayah, menurut gender, menurut jenis pembayaran. Nah, ini sudah ada semua di sini ya. Misalnya saja menurut wilayah misalnya tahun 2021. Nah, di sini masyarakat bisa mengakses Bapak Ibu, bisa mendapatkan sebuah gambaran begitu ya, kunjungan rawat jalan tahun 2021 di wilayah Kota Probolinggo. Dalam wilayah ini maksudnya adalah masyarakat yang berkunjung dari wilayah Kota Probolinggo. Kalau luar wilayah ini dia yang berkunjung atau masyarakat atau pasien asalnya dari luar Kota Probolinggo. Nah, itu untuk kunjungan. Kemudian 10 besar penyakit Bapak Ibu. Nah, masyarakat juga bisa mengakses apa saja sih penyakit-penyakit yang sedang dalam tanda kutip in ya di Kota Probolinggo. 10 besar penyakit apa saja sih yang sedang in di Kota Probolinggo. Nah, ini misalnya aja masalah rawat jalan, misalnya di rawat jalan. Kemudian misalnya bulan Januari. Nah, ini apa saja ya, bulan Januari tahun 2021. Ini apa saja penyakit-penyakit di rawat jalan yang sedang in ya. Kita coba. Ini kita bisa, masyarakat bisa tahu lah ini ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini ternyata hipertensi yang paling banyak, misalnya seperti itu. Januari 2021 di Kota Probolinggo yang paling banyak di kunjungan rawat jalan adalah penyakit hipertensi. Nah, kalau masyarakat mengklik ya, atau Bapak Ibu mengklik ini info penyakit gitu ya, kalau kita klik di sini, nah dia akan muncul definisi dari hipertensi apa, penyebabnya apa, sampai gejala dan pencegahannya juga ada. Nah, disinilah fungsi dari aplikasi Sidika Pro, yaitu informasi edukasi bagi masyarakat. Nah, oleh karena itu ya kita kembalikan lagi ya bahwasanya data ini memang benar-benar menjadi data yang cukup berharga bagi masyarakat agar supaya mereka teredukasi, agar supaya bisa menjadi sebuah peringatan ya bagi masyarakat bahwasanya penyakit hipertensi misalnya itu yang paling banyak, sehingga mereka teredukasi secara sendiri begitu ya. Oh, ternyata hipertensi itu banyak seperti itu. Ternyata hipertensi masyarakat Kota Probolinggo ini banyak yang darah tinggi ya, seperti itu. Ini 10 besar penyakitnya. Jadi ini masih kata-katanya atau istilahnya masih medis ya. Jadi kalau misalnya masyarakat yang tidak mengerti itu juga agak kesulitan juga begitu ya. Misalnya masyarakat desa yang tidak tahu hipertensi itu apa, ya padahal darah tinggi, ya seperti itu. Ini masih menjadi PR bagi kami untuk pengembangan Bapak Ibu. Oke, itu untuk fungsi informasi edukasi. Kemudian juga tenaga kesehatan. Nah, di sini juga Bapak Ibu harus mengupdate tenaga kesehatan yang ada di Fasiankes Bapak Ibu semua. Oke.
Jadi di sini masyarakat bisa mengetahui ya berapa jumlah ahli gizi, kemudian berapa jumlah dokter umum yang ada di Kota Probolinggo, seperti itu. Nah, dari sini. Nah, oleh karena itu, kami mohon juga untuk melengkapi atau mengupdate ya tenaga kesehatan yang ada di Fasiankes Bapak Ibu semuanya, supaya bisa terupdate di sini. Kemudian untuk yang menu GIS ini atau Geographic Information System, di sini masyarakat bisa misalnya saja ingin mengetahui letaknya puskesmas Wonoase misalnya, di puskesmas Kedopok. Saya ingin mengetahui puskesmas Kedopok atau puskesmas Panigala. Nah, masyarakat bisa langsung mengklik di menu GIS ini. Cuman sekarang sudah kalah dengan map ya, tapi kita tetap saja menyediakan ini, siapa tahu masyarakat tidak bisa membuka map seperti itu. Oke, itu untuk fungsi informasi edukasi. Kemudian pelaporan data ya pastinya ini dilakukan oleh Bapak Ibu di Fasiankes. Nah, di sini kita ada menu login. Nah, di menu login ini sudah ada yang namanya kolom yang harus Bapak Ibu isi, user ID dan password. Kami rasa user ID dan password sudah kami berikan kepada Bapak Ibu, sudah lama kita berikan, ya mungkin ini menjadi refresh saja. Bahwasanya ini yang harus kita lakukan adalah memasukkan user ID-nya, begitu Bapak Ibu. Coba kita masukkan user ID, kemudian password-nya. Nah, setelah kita memasukkan user ID dan password, kita klik atau kita centang reCAPTCHA-nya, kemudian klik login. Oke, nah ini adalah tampilan awal dari aplikasi Sideka Pro ya. Di sini ada 9 menu Bapak Ibu. Jadi menu profil, kalau menu profil ini sudah barang tentu Bapak Ibu isi sudah tentu Bapak Ibu isi, mulai dari nama Fasiankesnya apa, alamatnya di mana, emailnya apa. Nah, ini juga harus diisi, diupdate ya Bapak Ibu ya. Misalnya klinik Bapak Ibu pindah tempat, otomatis kan surat izin operasionalnya juga berubah. Di CDK harus diupdate ya. Seperti itu. Biasanya itu kelupaan. Kemudian data khusus ini berupa tempat tidur. Nah, dari tempat tidur total ya. Di klinik juga pastinya ada tempat tidur ya, di puskesmas juga ada. Nah, itu juga harus diupdate juga setiap ada tempat tidur yang misalnya menambah tempat tidur ya, kita harus update di sini. Kemudian ketenagaan. Nah, di sini di menu ketenagaan ini Bapak Ibu harus mengupdate ya. Misalnya saja ada rekrutmen, misalnya ada rekrutmen pegawai tahun 2021 misalnya. Jenis tenaganya misalnya dari kita ingin memasukkan fisioterapi misalnya. Kemudian jenis kelaminnya laki-laki, jumlah tenaganya misalnya ada 3. Dan klik simpan. Nah, di sini langsung ada yang namanya tenaga fisioterapi. Ini cukup mudah sekali untuk melakukan penginputan data pada menu ketenagaan. Misalnya saja fisioterapinya itu ada 4 misalnya. Kemudian yang 3 laki-laki, yang 1 perempuan. Nah, Bapak Ibu tinggal mengganti saja, kemudian tinggal menambahkan jumlahnya, begitu ya, tinggal klik simpan. Nah, nanti dia akan otomatis di sini. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi mudah sekali untuk menginput data ketenagaan. Kalau mau menghapus ya tinggal kita mengklik simbol X, begitu ya. Ini akan terhapus. Yang laki-laki, yang perempuan kita hapus juga, maka dia akan terhapus semua. Saya rasa ini sudah cukup paham ya Bapak Ibu dalam mengisi data ketenagaan di aplikasi Sideka Pro. Kemudian kita mengisi data kunjungan. Nah, pada data kunjungan ini ada 3 submenu Bapak Ibu, yaitu rawat jalan, rawat inap, dan pasien berkelas. Nah, untuk submenu pasien berkelas, nah di sini kalau Bapak Ibu perhatikan buku manual yang sudah saya berikan ya, kemudian juga di video saya juga ada ya. Nah, pasien berkelas ini
hanya diisi oleh rumah sakit. Nah, untuk yang klinik, ya itu berarti rawat jalan saja. Misalnya saja ada klinik kecantikannya, isi rawat jalan saja, tidak perlu diisi rawat inap. Ya. Oke, kemudian misalnya rumah sakit ya berarti ada rawat inap. Kalau puskesmas yang ada rawat inap, misalnya puskesmas Wonoasih, berarti dia harus mengisi data rawat inap seperti itu. Nah, kalau caranya untuk mengisi submenu rawat jalan dan rawat inap ini sama nih Bapak Ibu ya. Sama. Kalau pasien berkas ini berbeda. Nah, kita coba ya untuk salah satu saja misalnya rawat jalan misalnya. Nah, pada sebentar. Pada submenu rawat jalan, kunjungan rawat jalan ini ada 4 step yang Bapak Ibu harus isi ya. Mulai dari wilayah dan gender, kemudian golongan umur, jenis pembayaran, dan kasus dan rujukan. Nah, pada wilayah dan gender atau step yang pertama, di sini Bapak Ibu harus mengisi setiap gender yang ada yang menjadi pasien Bapak Ibu. Misalnya pasien laki-lakinya ada 20, pasien perempuannya ada 30. Misalnya seperti. Kemudian dalam kota Probolinggo dan luar kota Probolinggo ini maksudnya adalah kalau dalam kota Probolinggo berarti asalnya ya. Bisa dilihat dari KTP, bisa ditanyakan ya misalnya kalau dia belum punya KTP ditanyakan dari mana asalnya, rumahnya di mana seperti itu. Misalnya saja yang dari dalam kota Probolinggo ada 40, yang luar ada 10 misalnya. Nah, sebelum Bapak Ibu mengisi data-data di sini, jangan lupa mengisi bulan dan tahunnya. Nah, misalnya saja data ini adalah data bulan Maret 2020 misalnya. Kita tentukan dulu. Kemudian setelah dirasa cukup, kita klik setelah. Nah, setelah itu pada step yang kedua, ini umur, golongan umur. Jadi ada range umur di sini. Misalnya saja pasien Bapak Ibu umurnya 20 tahun, ya berarti dia ada di range umur 15 hingga 44 tahun, seperti itu. Isi sesuai dengan kebutuhan atau isi sesuai dengan kenyataan yang ada di Fasiankes Bapak Ibu. Misalnya umur 15 sampai 44 tahun ada 30 misalnya ya. Kemudian umur 45 sampai 65 ada 10 misalnya. Kemudian umur 15 sampai umur 5 sampai 14 tahun ada 10 misalnya seperti itu. Kemudian kita klik setelah. Nah, setelah klik setelah, kita sudah ada di tahap yang ketiga atau step yang ketiga. Di yang secara cash begitu ya. Jadi tidak memakai BPJS, tidak memakai asuransi yang lain seperti itu. Kemudian pasien BPJS, ya jelas ya bahwasanya pasien BPJS berarti pasien yang berobat, dia memanfaatkan pemanfaatan BPJS Kesehatan. Kemudian asuransi lain, berarti asuransi yang selain dari BPJS Kesehatan. Kemudian pasien gratis ini pasien yang membawa surat keterangan tidak mampu, Bapak Ibu. Tapi sekarang sudah jarang, ya. Kebanyakan sudah UHC kita sudah ke BPJS semuanya. Tapi mungkin masih ada ya seperti itu. Kalau kita isi, ya, misalnya 10, yang pasien BPJS ada 40 misalnya. Kemudian klik dalam step yang keempat ini, Bapak Ibu akan menemukan 3 kolom. Kolom yang pertama adalah kasus baru. Kasus baru ini adalah jumlah penyakit baru yang diderita oleh pasien, baik itu lama maupun baru, ketika berkunjung ke Fasiankes pada tahun yang berjalan. Itu adalah kasus baru, Bapak Ibu. Maksudnya bagaimana? Misalnya gini, jadi misalnya si A itu sakit diare pada bulan Januari. Nah, otomatis diare si A pada bulan Januari itu kunjungan yang pertama ya, misalnya itu adalah kasus baru Bapak Ibu. Kemudian setelah itu dia sakit lagi diare pada bulan Februari, maka itu sudah terhitung kasus lama. Tapi kalau si A ini Januari sakitnya diare, kemudian Februari sakitnya misalnya hipertensi, maka hipertensi menjadi kasus baru seperti itu. Nah, itu pada tahun yang berjalan, Bapak Ibu. Jadi
setelah tahun berjalan itu kemudian ganti tahun, maka kunjungan awal meskipun dia pasien lama, kunjungan awal di tahun yang baru itu masuk semua kasus baru. Seperti itu Bapak Ibu. Mudah-mudahan paham. Kemudian kalau misalnya dia itu pasien lama, ya sama, berarti dia kalau ganti tahun, kemudian dia berkunjung pertama di tahun yang baru itu, maka dia termasuk kasus baru. Kemudian kalau misalnya ada penyakit lain lagi ya di tahun berikutnya, misalnya dia sakit lagi, kemudian dengan penyakit yang berbeda pada tahun sebelumnya, pada bulan sebelumnya, maka itu dimasukkan dalam kasus baru. Tapi kalau penyakitnya sama, misalnya dia sakit diare pada bulan Januari, kemudian pada bulan Maret dia datang lagi diare lagi, maka itu dimasukkan pada kasus lama, Bapak Ibu. Itu perbedaan antara kasus baru dan kasus lama. Kemudian kasus dirujuk. Nah, kasus dirujuk ini jumlah pasien yang dirujuk ya. Kalau Bapak Ibu Fasiankesnya rumah sakit, berarti bisa ke rumah sakit dengan tipe yang lebih tinggi. Kalau Bapak Ibu di FKTP, berarti dirujuknya ke rumah sakit seperti itu nih. Jadi itu kasus rujuk. Misalnya saja kasus barunya ini 10 misalnya. Kasus lamanya 30, kasus dirujuknya 10. Kemudian klik simpan. Nah, jadi setelah Bapak Ibu mengisi data, alangkah baiknya Bapak Ibu harus mengeceknya apakah itu sudah terikot atau tidak. Karena ada kejadian pernah mengisi data, saya sudah mengisi data Pak, tapi kok tidak terikot ke kami begitu ya. Nah itu ada beberapa step yang mungkin di skip ya, atau step yang tidak dilakukan seperti itu ya. Nah agar supaya Bapak Ibu yakin bahwasanya data itu sudah terkirim ke kita, sudah benar-benar terkirim ke kami, yang dilakukan adalah Bapak Ibu harus mengeceknya pada menu Lafazkes ya. Tadi kita sudah melakukan penginputan kunjungan rawat jalan. Bulan Maret ya, kita tadi menginput bulan Maret untuk tahun 2020. Kita klik tampil. Nah, kalau sudah klik tampil ternyata dia itu ada di sini, maka data ini sudah masuk ke kami, Bapak Ibu. Seperti itu. Tapi kalau misalnya sudah klik tampil kemudian data tidak ditemukan, maka meskipun Bapak Ibu sudah klik simpan tadi sudah oke, klik simpan, tapi dicek di sini itu tidak ada, maka di kami juga tidak ada, Bapak Ibu. Gitu. Jadi kalau di sini sudah muncul, berarti di kami sudah kami terima seperti itu. Itu untuk menginput data kunjungan, Bapak Ibu, seperti itu. Kemudian pasien berkelas, kita coba ya pasien berkelas. Nah, pasien berkelas ini untuk rumah sakit, tapi ya nggak apa-apa. Kita sharing-sharing ya untuk rumah sakit, misalnya seperti itu. Ini coba ini. Oke, jadi di pasien berkelas ini ada beberapa kolom Bapak Ibu, yaitu ada kolom kelas, kolom tarif, dan total jumlah pasien. Kemudian ada seperti biasa ya, bulan dan tahun. Nah, yang pertama, Bapak Ibu yang dari rumah sakit, coba ini diisi dulu, ya. Berarti bulannya diisi dulu. Misalnya, pengen menginput data pada bulan Mei tahun 2020 misalnya ya. Bulan Mei tahun 2020, misalnya ini data untuk bulan Mei tahun 2020, misalnya. Kemudian ingin menginput untuk kelas ya, kita pilih dulu kelasnya. Misalnya untuk kelas 3 misalnya. Tarifnya misalnya nih ya 100.000 misalnya. Kemudian total jumlah pasiennya ada 23 misalnya seperti itu. Nah, di sini kebanyakan ada yang step yang Bapak Ibu tinggalkan. Jadi kalau misalnya ya ada lambang plus ini itu jangan sampai ditinggalkan Bapak Ibu. Kalau ini tidak di plus, maka dia tidak akan muncul Bapak Ibu. Coba kita langsung simpan ya. Coba kita langsung simpan tanpa saya mengklik plus ini. Coba kita langsung simpan. Nah, memang dia ada tampilan oke. Nah, oke. Memang ngomongnya data berhasil, tapi kita coba cek apakah
data tersebut sudah masuk ke kami atau tidak. Lavaskes, kemudian pasien berkelas tadi ya, pasien berkelas, kemudian tadi Mei 2020. Mei 2020. Kita klik tampil. Nah, dia tidak ada Bapak Ibu, tidak ada data pada periode tersebut. Jadi datanya tidak terrecord. Kalau muncul info seperti ini, maka di kami juga tidak diterima Bapak Ibu, atau kami tidak menerima, belum menerima. Meskipun di data di aplikasinya itu di sini ngomongnya berhasil ya, tapi ternyata ketika dicek tidak berhasil. Oke, kita ulangi Bapak Ibu ya, kita ulangi. Ada step yang memang ditinggalkan tadi itu ya. Coba lagi. Mei 2020. Kelas 3. Tadi 100.000 ya. Oke, kemudian 23 misalnya. Nah, setelah kita menuliskan total jumlah pasien, kita klik tambah. Nah, di sini fungsinya adalah untuk mengepul Bapak Ibu, mengepul data di sini. Kemudian misalnya saja kita data kelas 2 misalnya, 150.000 tarifnya. Jumlah pasiennya 30 misalnya. Jangan lupa klik plus seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu bisa tambah-tambahkan ya. Misalnya ada VVIP, ada VIP, ada kelas 1, monggo silakan. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu yakin, setelah Bapak Ibu sudah oke, klik simpan Bapak Ibu. Oke. Nah, data berhasil disimpan. Nah, kemudian kita cek apakah data tersebut memang sudah benar-benar berhasil disimpan. Oke, Mei 2020. Oke, kita klik tampil. Nah, di sini ternyata muncul Bapak Ibu ya. Jadi memang ada, kalau ada apa-apa begitu ya, ada yang tidak muncul berarti ada step yang Bapak Ibu tinggalkan, atau step yang Bapak Ibu di skip. Meskipun di aplikasi Sedekah Pro ini ngomongnya data berhasil disimpan, tapi kenyataannya tidak begitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus mengecek begitu di Lavaskes ini. Nah, kalau sudah seperti ini berarti di kami juga sudah ada seperti itu. Itu untuk kunjungan ya Bapak Ibu. Jadi di menu kunjungan ini ada 3 submenu, rawat jalan, rawat inap, pasien berkelas. Nah, untuk yang rawat jalan, rawat inap ini caranya sama, ini diisi oleh teman-teman semuanya ya. Rawat jalan ini semuanya pasti ada, baik itu klinik kecantikan, klinik utama, pratama, kemudian puskesmas, rumah sakit semuanya. Kemudian rawat inap di sini diisi oleh teman-teman dari rumah sakit, teman-teman dari puskesmas yang memiliki ranap ya. Kemudian pasien berkelas, ini Pasienkes atau rumah sakit saja yang mengisi. Oke, itu untuk kunjungan Bapak Ibu. Kemudian kita bergeser ke menu 10 besar penyakit Bapak Ibu. Nah, pada menu 10 besar penyakit ini ada 3 submenu. Tiga-tiganya caranya sama, tinggal sesuai dengan kebutuhan saja Bapak Ibu. Misalnya, Pak, klinik saya klinik kecantikan Pak, ya sudah, tidak perlu mengisi 10 penyakit, cukup kunjungan. Tapi kalau klinik Bapak Ibu adalah klinik pratama, apalagi klinik utama begitu ya, monggo harus diisi 10 besar penyakit ini, apalagi yang rumah sakit sama puskesmas ya, rumah sakit apalagi ya penyebab kematian. Nah, itu pasti ada. Nah, ini harus diisi Bapak Ibu. Apa penyebab 10 besar penyebab penyakit penyebab kematian di rumah sakit Bapak Ibu ya. Ini caranya semua sama Bapak Ibu. Tiga-tiganya caranya sama. Coba kita isi salah satu ya. Misalnya rawat inap rawat inap. Nah, di sini setelah kita lihat ya, pada menu rawat inap, ya, submenu rawat inap, 10 besar penyakit terbanyak pada rawat inap. Nah, di sini ada 3 kolom Bapak Ibu. Sebelumnya, pasti Bapak Ibu sudah secara manual ya, atau secara misalnya komputerisasi, tapi masih di Excel begitu ya. Tinggal menghitung data, maka bisa diurutkan ya, bisa diurutkan mulai dari yang terbanyak. Tapi meskipun Bapak Ibu tidak urut memasukkannya, di aplikasi ini secara otomatis akan mengurutkan siapa yang paling tinggi dan siapa yang paling rendah seperti itu. Pak, misalnya di klinik saya itu tidak sampai 10, Pak. Ya sudah, isi aja 4 ya. Seperti itu. Oke, di sini ada 3 kolom Bapak Ibu ya. Ada kolom untuk ICD-10 ya. Kode diagnosa pada ICD-10. Kemudian diagnosanya apa, jumlahnya berapa. Kemudian di sini jangan lupa memilih umur dan tahunnya. Bulan dan tahunnya Bapak Ibu ya. Oke,
Misalnya saja Bapak Ibu ingin menginput data pada bulan Mei atau bulan Februari misalnya tahun 2020 misalnya. Nah, oke. Kemudian atau bulan Januari deh. Bulan Januari tahun 2020. Februari juga boleh. Jadi Bapak Ibu tinggal memilih ya bulan apa seperti itu. Misalnya yang paling banyak dari data Bapak Ibu adalah corona misalnya. Karena tahun 2020 sedang tinggi-tingginya corona ya. Dirawat inap misalnya corona. Bapak Ibu tinggal klik saja atau tinggal ngetik saja corona misalnya seperti itu. Nah, di sini langsung akan muncul pilihan Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu pilih begitu ya. Yang mana yang sesuai begitu. Nah, setelah Bapak Ibu klik, dia otomatis akan langsung muncul di sini Bapak Ibu. Kode ICD-nya, kode ICD-nya dia langsung muncul di sini. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi mencari kode ICD-nya karena setelah diklik dia langsung muncul. Kemudian jumlahnya misalnya 30 misalnya. Jangan lupa klik tambah ya. Jangan lupa klik tambah. Kalau misalnya tidak klik tambah, langsung disimpan, ini nanti tidak akan terrecord. Nah, itu juga kejadian Bapak Ibu di Fasiankes juga kejadian seperti itu. Jadi sudah merasa ngisi tapi tidak terrecord di data kami. Ternyata ada step yang tidak dilakukan seperti itu ya. Nah, ini klik tambah. Kemudian misalnya lagi Februari 2020 ternyata ada penyakit diare misalnya. Ada penyakit diare misalnya. Nah, ini langsung muncul kode diagnosanya. Jumlahnya misalnya 28 misalnya. Klik tambah. Oke. Misalnya, Pak, di fasilitas saya cuma ada 4, Pak. Pak, di fasilitas saya cuma ada 6 ya sudah. Tapi kalau ada 10 ya 10-10-nya Bapak Ibu cantumkan di sini ya. Misalnya saja ada 10 di sini seperti itu. Kemudian klik simpan. Oke. Oke. Kemudian jangan lupa setelah Bapak Ibu nginput itu kita cek di menu Lavaskes 10 besar penyakit rawat inap tadi ya. Ada bulan misalnya tadi bulan Februari 2020. Kita cek apakah sudah masuk. Nah, sudah masuk ya, corona dan diare. Sudah masuk. Berarti kalau di sini sudah masuk, maka di kami juga sudah masuk Bapak Ibu. Seperti itu. Kalau mau menghapus ya, tinggal klik hapus saja, klik OK. Seperti itu. Itu untuk 10 besar penyakit Bapak Ibu ya. Nah, jadi menu Lavaskes ini untuk mengecek begitu ya Bapak Ibu, mengecek data-data yang sudah Bapak Ibu simpan atau sudah Bapak Ibu input di aplikasi Sidekapro. Apakah data tersebut sudah terikut atau tidak? Kalau belum, berarti di kami juga tidak ada Bapak Ibu. Seperti itu. Kemudian ada menu GIS location. Nah, di sini atau Geographic Information System Location ya. Di sini Bapak Ibu bisa mengetahui letak-letak Fasiankes ya. Misalnya di sini ada RS Dharma Husada. Nah, ini pastinya data ini diisi atau data ini hasil input profil begitu ya. Jadi data profil itu harus diisi dengan benar ya Bapak Ibu karena nanti akan masuk ke GIS location ini. Kemudian data referensi ini berisi diagnosa. Nah, di sini database ICD-10 ya, diagnosa dan kode diagnosis dari ICD-10. Seperti itu. Kemudian ini ada menu informasi. Nah, dalam menu informasi ini pada aplikasi Sidekapro ini berisi perkembangan aplikasi Sidekapro dari tahun ke tahun Bapak Ibu ya, dari tahun ke tahun. Mulai dari tahun 2017 pertama kali aplikasi Sidekapro ini ada sampai perkembangan yang terakhir. Ini informasi pengembangan Sidekapro. Itu maksudnya. Oke. Mungkin itu paparan yang kedua, nanti ada paparan ketiga. Mungkin ada yang ditanyakan dulu sampai di sini, ada yang mau didiskusikan Bapak Ibu sampai di sini? Monggo. Kalau di menu beranda ini kita akan disuguhi informasi-informasi ya, seperti kunjungan rawat inap, kunjungan rawat jalan, seperti itu ada diagram batang, diagram garis, seperti itu. Monggo silakan. Nggih, Bu Nur Hoylillah, monggo.
Oke, selamat siang Bapak. Oke, selamat siang Saya Ibu. dari Rumah Sakit Dr. Muhammad Saleh ingin menanyakan yang terkait pasien per kelas. Ya. Nah, di aplikasi SIDEKA ini kan terdapat beberapa kelas meliputi kelas 1, 2, 3, VIP, VVIP, ICU, dan HCU. Oke. Sedangkan di rumah sakit kami juga terdapat ICU, NICU, PICU, dan ruang isolasi. Itu bagaimana Bapak? Ya, memang nantinya aplikasi SIDEKA Pro ini akan dikembangkan ya Bapak Ibu. Jadi memang di sini belum ada. Ya berarti yang ada dulu aja Bu Nurhoilila. Nanti yang ada dulu saja di input. Nanti menunggu pengembangan dari kami. Memang ini ada rencana untuk pengembangan penambahan kelas seperti itu Bu Nurhoilila. Jadi diisi saja yang ada di sini, yang diminta di sini sementara itu diisi dulu. Seperti itu Ibu. Oke, terima kasih Ibu. Oke, sampai-sampai. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan dari J? Monggo, silakan yang mau didiskusikan. Permisi Pak, dari KKP Probolinggo. Monggo Ibu. Nama saya Ria, mau tanya tadi Oke. ada kunjungan rawat jalan atau rawat inap tadi ada yang pembayarannya gratis nih. Iya, betul. Itu kan dari jenengan kan kategorinya SKTM nih. Iya, benar. Kalau dari KKP itu beda, bukan dari SKTM tapi untuk pegawai pelabuhan atau bandara atau ABK kru kapal. Oh, gitu. Mohon untuk ditambahkan apa gimana jenengan terserah. Baik. Oke. Ya memang ini berarti khusus untuk khusus untuk KKP. Oh, seperti itu. Oke, baik. Kita Untuk akan yang pertanyaan kedua ada lagi, Pak. Oke, monggo. Untuk penyebab entry data kunjungan tidak masuk ke laporan Fasiankes itu kenapa, Pak, biasanya? Ya, jadi tadi itu Bu, kenapa kok di Fasiankes itu tidak masuk karena tadi itu ada beberapa step yang memang tidak dilakukan, ya. Misalnya saja step yang tadi sebentar, Nah, ada ini. Jadi ada pokoknya dia itu tidak mengklik yang tambah kunjungan, ini. Pak. Yang kunjungan. Nah, kunjungan ini saya rasa tidak ada step yang sulit ya Bu ya. Jadi kunjungan ini semuanya pasti Masuk. terrecord ya, pasti masuk ya. Oh, oke. Tadi jenengan kan bilangnya ada yang kalau ada yang belum masuk gitu, itu penyebabnya itu. Ya, yang tidak masuk itu penyebabnya ada yang di-skip Bapak Ibu. Ada yang di-skip. Sekarang sudah kita perbaiki begitu ya. Jadi untuk yang pembayaran, untuk yang kunjungan ini insya Allah semuanya bisa masuk semua. Ya. Bisa masuk semua, tapi ada di 10 besar penyakit ini ada step yang ini kelihatan kecil tapi ini berpengaruh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak mengklik ini, kemudian tidak mengepul datanya di bawah begitu ya, maka dia tidak akan tersimpan meskipun Bapak Ibu sudah menyimpan seperti itu. Oh iya, makasih Pak. Iya, sami-sami Ibu. Lagi Bapak Ibu yang ingin didiskusikan? Ada lagi yang didiskusikan? Sebelum saya memaparkan SOP kita, terima kasih dari Bu Ria dari KKP. Kita akan tambahkan untuk definisi operasional atau kriteria pasien gratis ya Bapak Ibu ya. Nanti bisa saya japri secara khusus ya. Kalau untuk yang vaskes, yang puskesmas, klinik, rumah sakit itu SKTM. Tapi ini KKP memang agak khusus ya. Agak khusus, jadi kita akan koordinasikan dengan pihak KKP. Terima kasih Bu Ria atas masukannya. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Oh gitu. Baik, terima kasih Bu Susi dari Klinik Citra 6G. Jadi nanti kita akan tambahkan ya. Jadi ini kan SKTM ini secara global ya, universal. Jadi pengertian kami yang gratis memakai SKTM. Nah, tapi nanti untuk keluarga karyawan atau apa kita akan tambahkan di situ. Kita akan tambahkan di menu atau di buku manualnya begitu ya. Tidak masalah. Okay. Oh, Ketua Pedalungan. Terima kasih Pak Hari ya. Jadi
Oke, kartu pendalungan begitu ya. Oke, kita akan koordinasikan dengan Yankes begitu ya, sisi Yankes sampai kartu pendalungan siap. Terima kasih untuk masukannya Pak Hari dari Puskesmas Jati. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin didiskusikan? Mungkin Pak Hari mau ngomong secara live? Tidak ada, ya? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Ya, jadi kalau misalnya dia tidak mampu, pasien tidak mampu, ya Bapak Ibu, kalau di-free-kan berarti dia masuk ke pasien gratis. Berarti dia masuk ke pasien gratis nih. Ini tergantung kebijakan masing-masing. Kalau kita pakai SKTM biasanya seperti itu. Keterangan tidak mampu itu kan syarat ya seperti itu. Ya, jadi untuk klinik kecantikan ini hanya mengisi kunjungan rawat jalan saja. Seperti itu, Ibu. Klinik Dharma, Navagreen, kemudian Theta Estetik, itu kan termasuk klinik juga, nggih. Maka dia mengisi kunjungan rawat jalan saja. Seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin didiskusikan? Jadi untuk yang Mbak Arisa dari klinik Garuda, kalau pasien kurang mampu misalnya di-free-kan oleh pihak klinik, monggo dimasukkan di pasien gratis ya, Bu Anissa, gitu, seperti itu. Agar kita tahu ya, ternyata pasien gratis ini ada berapa, yang tidak mampu berapa, seperti itu. Pasien-pasien yang kurang mampu, seperti itu. Itu juga akan menjadi data bagi kami untuk melakukan review untuk UHC ya Bapak Ibu. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin didiskusikan dari penjelasan saya? Oke, silakan Pak. Untuk gratis itu kalau dari Sukabumi itu kemarin itu kalau pasien misalkan dalam wilayah Sukabumi terus dia BPJS-nya belum punya kan masih mengurus pendaftaran itu kita gratisan juga Mas. Oh gitu. Untuk 1 kali. Jadi nanti satu kali. Untuk yang duanya nanti kan dia BPJS. Oke. Ya. Jadi Pak, jadi nah, untuk yang SKTM itu nanti tidak ada Mas ya? Ya, jadi nanti SKTM. Jadi ke depan nanti Bapak Ibu untuk yang SKTM itu akan kita alihkan ke UHC Bapak Ibu. Jadi ke BPJS seperti itu. Cuman sekarang ini kan sedang proses ya di Dinkes, sedang proses mereka yang masih SKTM kita alihkan ke UHC. Kita alihkan ke BPJS. Jadi setiap hari di Dinkes ini pasti ada pasien yang mendaftar seperti itu, yang masih belum memiliki BPJS ya, yang masih memiliki SKTM ya. Jadi kita berikan atau kita daftarkan mereka untuk menjadi peserta BPJS. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti ke depan SKTM ini mungkin akan tidak ada seperti itu. Jadi ini syarat untuk mendapatkan SKTM itu salah satunya adalah memiliki kartu pendalungan gitu Bapak Ibu. Oke, silakan Pak Rozak dari klinik KTI, monggo. Ini Mas. Ya, saya mau tanya untuk pengisian tadi yang gratis BPJS untuk klinik KTI itu selama ini saya ngisinya kadang kosong gitu. Ini pembayarannya itu. Okay. Kenapa Pak kok bisa kosong? Enggak, soalnya pertama cuma cuma pengalaman pertama. Ini mau masukkan BPJS atau apa, saya juga kerepotan. Jadi kadang tak kosong gitu. Jadi gimana? Oke. Mungkin ditertibkan dulu gitu Pak administrasi. Jadi kalau misalnya karyawan di sana berarti kan sudah termasuk ya, berarti dia masuk ke asuransi Pak ya, berarti ya. Kalau dia misalnya ditanggung oleh perusahaan berarti nanti asuransi lain maksudnya. Seperti itu Pak Rozak. Oh, oke. Kalau misalnya dia BPJS, memang dia memiliki BPJS, kemudian memanfaatkan BPJS, klinik KTI juga mendapatkan kapitasi dari BPJS, berarti kan dari pasien BPJS, ya. Nah itu dimasukkan ke pasien pembayaran BPJS seperti itu.
Jadi Oh, berarti ditentukan. Oke, gitu. Kan Oke. KTI kan BPJS semua. Oh, BPJS semua. Oke. Berarti pakai BPJS, Pak. Oke, terima kasih ya. Oke, Pak Rozak, sama-sama. Monggo yang lain, Bapak Ibu, monggo silakan kita diskusi, nggih. Ada unek-unek mungkin dari aplikasi Sidika Pro ini, Mas, ini kok gini aplikasinya, begini, mungkin ya, mungkin. Kita di sini kebetulan ada Pak Ferdi juga. Silakan yang mau mengeluarkan isi hatinya ya. Untuk aplikasi Sidika Pro ini kita diskusi di sini. Sebelum saya beralih ke SOP, Bapak Ibu, oke? Jadi kita bahas SOP-nya. Monggo Bapak Ibu, silakan. Yang lain dari Klinik Theta mungkin Pak Simon. Ada Pak Simon dari Klinik Theta mungkin. Monggo silakan. Atau Pak Alvin dari Klinik Tiva, monggo silakan. Dari Rumah Sakit Amanah Bu Ayu, monggo. Kalau mau berdiskusi mungkin. Kalau tidak ada, saya lanjutkan, nggih, Bapak Ibu, nggih. Mungkin belum terpikir. Kita lanjutkan ke SOP, Bapak Ibu. Mohon izin saya share untuk rancangan SOP-nya. Baik, sudah terlihat ya SOP saya. SOP dari kami. Nah, di sini ini adalah rancangan SOP yang akan segera kami sahkan begitu Bapak Ibu. Jadi sebelum kita mengesahkan, kita sosialisasikan dulu bahwasanya kita akan memiliki SOP. Ya, SOP ini adalah turunan dari Perwali nomor 54 tadi tentang Sidika Pro. Kemudian jadi di sini dasar hukumnya Undang-Undang Kesehatan, kemudian PP 46 tadi tentang SIK, kemudian Perwali nomor 54 tahun 2017. Nah, kemudian keterkaitan SOP ini dengan SOP yang lain, ya, ada SOP tata cara penghimpunan dan pengolahan laporan atau SP2TP, kemudian SOP pengumpulan data profil kesehatan. Jadi data-data dari Bapak Ibu itu juga akan menjadi evidence base, akan menjadi dasar data kita untuk menyusun profil kesehatan Kota Probolinggo. Kemudian SOP pengumpulan data untuk TPID ya, tim pengendali inflasi daerah. Nah, ini juga berdampak juga bagi kita untuk menyusun laporan inflasi. Kemudian di bagian keuangan BPKAD juga menginginkan data tersebut, data dari Bapak Ibu, agar supaya bisa menganalisis kira-kira inflasi yang terjadi di Kota Probolinggo ini apakah berdampak gitu ya. Apakah berdampak pada pemanfaatan Fasiankes di Kota Probolinggo. Nah, itu. Kemudian yang terakhir adalah SOP mengenai rekomendasi izin teknis operasional fasilitas kesehatan. Nah, hanya memiliki kemampuan menganalisis data. Ya sederhana saja Bapak Ibu ya, misalnya 10 besar penyakit berarti yang paling tinggi penyakit ini kan itu sudah termasuk menganalisis ya. Kemudian kemampuan untuk mengoperasionalisasikan komputer atau laptop ya. Sebetulnya pakai HP Android bisa, cuman lebih lega, lebih enak itu pakai komputer Bapak Ibu. Kemudian memiliki kemampuan untuk menggunakan internet dan aplikasi. Aplikasi ini aplikasi Sidika Pro. Sudah tahu webnya begitu ya, kalau tidak tahu webnya bisa japri saya, nanti kita akan kirim gitu. Kemudian aplikasi ini belum tersedia secara offline atau belum ada di di Google Play Store, jadi harus diketik begitu ya. Kemudian peralatan yang digunakan atau yang dibutuhkan di sini, yang pertama adalah jelas aplikasi Sidika Pro-nya.
kemudian komputer laptop, jaringan internet, alat tulis kantor, kemudian printer. Nah ini perlengkapan yang dibutuhkan. Saya rasa Bapak Ibu sudah tidak asing lagi nih. Kemudian peringatannya. Nah di sini di peringatan ini ada yang baru Bapak Ibu. Jadi pengisian data di aplikasi SIDK Pro ini paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya. Jadi misalnya data bulan April, berarti paling lambat ini di input di aplikasi SIDK Pro tanggal 5 Mei. Atau tanggal 5 di bulan berikutnya. Pengisian data di aplikasi SIDK Pro menjadi bahan pertimbangan ya. Jadi nanti ke depan itu akan ditutup Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tidak mengisi atau terlambat mengisi ya, atau lupa begitu ya. Jadi tanggal 6, aduh saya lupa. Nah itu nanti ke depan itu akan ditutup Bapak Ibu. Jadi akan banned begitu ya. Tidak bisa ngisi lagi. Tidak bisa ngisi di bulan itu ya, seperti itu. Jadi pengisian data di aplikasi SIDK Pro ini menjadi bahan pertimbangan proses perpanjangan izin Bapak Ibu nantinya. Makanya ada keterkaitan dengan SOP rekomendasi izin operasional fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi di situ Bapak Ibu harus mengisi dulu begitu ya, mengisi secara lengkap dulu di aplikasi itu, melaporkan dulu pada kami ya. Jadi kelengkapan pelaporan itu juga menjadi penilaian ya bagi kami, bahan penilaian kinerja Fasiankes, baik itu rumah sakit, puskesmas maupun klinik. Nah, di situ kita akan nilai ya seberapa disiplin kinerjanya, seberapa bagus begitu ya Fasiankes tersebut. Jadi sekali lagi saya review, sekali lagi saya ulangi bahwasanya pengisian data di aplikasi SIDK Pro paling lambat tanggal 5 di bulan berikutnya. Seperti itu. Oke, kemudian ini diagram alirnya Bapak Ibu. Jadi di sini pelaksananya ada Kasiankes nantinya sebagai verifikator ya. Kemudian di Bapak Ibu ada rekam medis pengelola datanya di Fasiankes, rekam medis atau pengelola data. Kemudian PIC di Dinkes itu kami ya, saya termasuk saya, Pak Ferdi ya. Kemudian ada Pak Desta juga. Kemudian nah ini nanti akan juga masuk ke subbagian program ya di Dinkes Kesehatan untuk membuat program-program kita depan seperti apa, seperti itu untuk perencanaan program. Nah ini makanya sangat penting sekali data dari Bapak Ibu sekalian. Nah Bapak Ibu yang di Fasiankes ini tugasnya itu hanya sampai di nomor 3 ya, yang mengumpulkan data hasil pemeriksaan kesehatan dalam bentuk rekam medis. Nah ini ada di Fasiankes ya, ada di tempatnya Bapak Ibu. Kemudian memproses data rekam medis menjadi informasi kesehatan, ini juga ada di tempatnya Bapak Ibu sekalian, lalu mengisi data di aplikasi SIDK Pro. Nah, kemudian setelah di input ya, kita akan lakukan verifikasi Bapak Ibu. Kita lakukan verifikasi begitu ya. Misalnya kalau ada yang kurang, ini kurang, nah, kita kembalikan misalnya. Ada yang kosong misalnya, kita verifikasi ke Bapak Ibu. Ini memang kosong, nah, apakah tidak ada misalnya BPJS tidak ada sama sekali misalnya ya. BPJS tidak ada sama sekali. Nah ini apakah benar pasien BPJS tidak ada misalnya kayak gitu. Karena kan sekarang BPJS sudah umum begitu ya. Nah kita verifikasi. Kalau memang benar ya oke kita akan terima begitu. Kemudian kita sampaikan hasil verifikasi ke kasih kami di Kasiankes ya. Kemudian kalau Ibu Kasih sudah setuju ya, kemudian kita verifikasi, hasil verifikasinya kita terima, kemudian dilaporkan ke subbagian program di Dinas Kesehatan. Jadi tugas dari Bapak Ibu di Fasiankes itu ada 3 ya. Dari di sini mengumpulkan data, memproses data, kemudian mengisi data di aplikasi SIDK Pro. Nah di sini untuk mutu bakunya mengisi data di aplikasi SIDK Pro ini kita 30 menit begitu ya, 30 menit, tidak terlalu lama karena sudah diproses ya, sudah ada, tinggal Bapak Ibu memasukkannya seperti itu. Itu untuk SOP-nya Bapak Ibu, untuk diagram alir dari SOP pengisian data pada aplikasi SIDK Pro. Mungkin dari sini ada yang mau didiskusikan Bapak Ibu
Ada yang mau ditanyakan untuk SOP kita yang akan segera kita sudah kita sahkan begitu ya, dan Bapak Ibu bisa menjadi acuan begitu, menjadi penguat bagi aplikasi Sideka Pro untuk tetap bisa eksis dan tetap bisa Bapak Ibu isi. Karena kita sudah punya perwali, tinggal kita membentuk sebuah SOP, dan SOP-nya seperti ini. Mungkin ada yang mau didiskusikan, monggo, silakan lewat chat boleh, raise hand juga boleh, langsung juga boleh. Monggo silakan Bapak Ibu. Ini sesi terakhir ya Bapak Ibu. Nanti kita akan ada sesi foto bersama. Tadi lupa ya kita foto bersama. Oke. Monggo silakan Bapak Ibu yang mau didiskusikan tentang SOP kita. Monggo silakan. Ada yang mau didiskusikan Bapak Ibu? Monggo. Ya, silakan Pak Rozak. Silakan Pak Rozak. Oke. Oh, sekarang terakhir tanggal 5 Pak G, bukan tanggal Oke. 10 lagi. Tanggal 5 ya Bapak. Oke. Oh, oke, terima kasih. Oke, sami-sami Bapak. Monggo. Ada lagi yang mau didiskusikan? Terima kasih Pak Rozak atas pertanyaannya. Mas Hikmawan. Oke, silakan Pak. Pak Tanto. Ya, tanya, Oke. kapan hari pernah coba yang manualnya itu, yang di drive itu, cara downloadnya bagaimana ya? Nah, baik, terima kasih Bapak. Jadi buku manual itu memang belum kita share secara resmi, nanti akan bisa di-download di aplikasi Sideka Pro-nya Bapak. Jadi memang kita setting belum bisa di-download karena nanti kita akan tempel di aplikasi Sideka Pro-nya begitu dengan videonya. Jadi secara umum nanti bisa di-download di aplikasi Sideka Pro. Ini masih sekedar untuk dibaca ya? Iya, dibaca dulu. Oke, pelajari. Terima kasih. Terima kasih, Dokter. Oke. Terima kasih, Dokter Tanto, atas masukannya dan pertanyaannya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau didiskusikan? Monggo, silakan. Puskesmas Ketapang aman, nggih, Dokter? Tidak aman ya kemarin ya? Sudah. Mungkin plusnya itu nggak ke pencet. Oh, oke. Ya, tanda itunya. Ya. Yang tadi. Terima kasih. Ya, terima kasih, Dokter. Ada lagi dari Bapak Ibu yang lain? Kalau tidak ada, kalau Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir, silakan mengisi Bapak Ibu. Oke? Sudah saya share di kolom chat. Saya share lagi, kalau gitu biar tidak tenggelam. Sebentar. Mohon maaf, sebentar. Oke, itu silakan Bapak Ibu bisa mengisi daftar hadir di situ Bapak Ibu untuk laporan kami kepada Ibu Kabid. Oke. Kita foto bersama gitu Bapak Ibu ya. Bu Eva, mohon maaf mohon itu di foto. Bapak Ibu mohon dibuka videonya. Oh, oke Bapak Hari. Ya, sebentar Bapak Ibu ada Pak Hari. Ya, mungkin bisa di-bridging dengan simpus kronik karena di simpus sudah ada kunjungan dan 10 besar penyakit. Oke. Jadi karena simpus kronik kan untuk puskesmas saja Bapak Ibu ya. Jadi yang klinik belum ada, makanya kita belum bridging. Tapi nanti ke depan insya Allah nanti kita akan bridging. Karena di simpus masih cuma sekedar puskesmas saja, rumah sakit sama klinik belum ada gitu. Kalau di Sideka ini nanti ke depannya apotek ada, lab vaskes, laboratorium kesehatan juga ada, kemudian dokter praktek mandiri juga akan masuk, dokter spesialis mandiri juga akan masuk, semuanya akan masuk. Jadi akan ada pengembangan-pengembangan.
Terima kasih Pak Ari atas masukannya. Oke, kita foto bersama. Bu Eva, monggo di... Bu Eva masih ada ya? Oke, silakan Bu Eva. Bu Eva, gimana? Sudah Bu Eva? Bentar ya Bapak Ibu, oke? Oh, oke. Oke, kita foto dulu Bapak Ibu, guys. Sebentar. Oke, 1, 2, 3. Ini oke. Baik, 1 sebentar. Masih yang pertama. Oke, yang kedua sekarang. Yang kedua, 1, 2, 3. Baik. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya dalam kegiatan sosialisasi hari ini. Semoga apa yang kita laksanakan barusan menjadi ibadah bagi kami, bagi kita semuanya, untuk menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang terbaik bagi masyarakat Kota Probolinggo. Oh, daftar hadir belum ada, sebentar. Ya. Itu nggih, daftar hadirnya Bapak Ibu, silakan mengisi. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga bermanfaat dan Bapak Ibu tetap sehat selalu, okay. Tetap menjaga kesehatan, tetap fit dalam menjalankan aktivitas. Kami dari Dinas Kesehatan mengharapkan kedisiplinan Bapak Ibu dalam mengisi data pada aplikasi CDK Pro. Sekali lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kota Probolinggo. Bapak Ibu yang Kota Probolinggo adalah salah satu kota di provinsi yang kilometer sebelah tenggara Surabaya, ibu kota provinsi Jawa Timur. Sudah ikut lagi. Luas wilayah Kota Probolinggo berupa daratan seluas 56.667 meter persegi. Secara administrasi, pemerintah Kota Probolinggo terbagi dalam 5 kecamatan dan 29 kelurahan yang terdiri dari Kecamatan Mayangan terdapat 5 kelurahan, Kecamatan Kademangan terdapat 6 kelurahan, Kecamatan Wonoasih terdapat 6 kelurahan, Kecamatan Kedopok terdapat 6 kelurahan, dan Kecamatan Kanigaran terdapat 6 kelurahan. Kota Probolinggo mempunyai perubahan iklim 2 jenis setiap tahunnya, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Pada kondisi normal, musim penghujan terjadi pada bulan November hingga April, sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan Mei hingga Oktober setiap tahunnya. Selain itu, pada bulan Juli sampai September di Kota Probolinggo, angin yang bertiup cukup kencang dengan kecepatan dapat mencapai
81 km per jam dari arah tenggara ke barat laut. Angin ini populer dengan sebutan angin gending. Dengan kondisi geografis dan iklim yang demikian, Kota Probolinggo rawan akan berbagai permasalahan kesehatan masyarakat. Maka dari itu, Dinas Kesehatan Kota Probolinggo menyusun rencana strategis sebagai pedoman bagi pelaksana pembangunan kesehatan di Kota Probolinggo yang bersifat koordinatif, integratif, sinergis, dan sinkronisasi satu dengan lainnya dalam mencapai visi pembangunan kesehatan Kota Probolinggo, yaitu masyarakat Kota Probolinggo mandiri untuk hidup sehat. Guna mewujudkan visi yang telah ditetapkan, Dinas Kesehatan Kota Probolinggo melaksanakan misi sesuai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai sebagai berikut. Mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat Kota Probolinggo untuk hidup sehat, meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat dengan upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Meningkatkan pelayanan kesehatan dan gizi yang berkualitas kepada ibu, anak, remaja, dan lansia secara komprehensif. Meningkatkan kewaspadaan dini terhadap penyakit menular dan tidak menular dengan cara peningkatan kualitas lingkungan dengan menciptakan manajemen kesehatan yang baik dan bersih. Dinas Kesehatan Kota Probolinggo dipimpin oleh seorang kepala dinas yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat, Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Dinas Kesehatan membawahi beberapa unit pelaksana teknis yang menjadi ujung tombak dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Probolinggo yang memiliki pelayanan unggulan dan inovasi di bidang kesehatan sebagai berikut. Puskesmas Kanigara memiliki layanan unggulan poligigi dan kegiatan inovasi puskesmas SIKEPO, yaitu sistem inovasi kelompok peduli ODA atau orang dengan HIV/AIDS. Puskesmas Kedopok memiliki layanan unggulan polilansia dan kegiatan inovasi puskesmas rapor kebersihan. Puskesmas Wonoasih memiliki layanan unggulan puskesmas pelayanan kesehatan ibu dan anak dan kegiatan inovasi puskesmas Si-Inol Aja atau sistem inovasi layanan arisan, layanan angsuran jamban. Puskesmas Sukabumi memiliki layanan unggulan pelayanan refraksi mata, IMS, dan kegiatan inovasi puskesmas Goder Jelita, yaitu Gojek Kader Jemput Balita. Peduli kelompok mata dan gigi Jamilah, yaitu jemput ibu hamil lancarkan persalinan. Puskesmas Jati memiliki layanan unggulan poliakupuntur dan kegiatan inovasi, di antaranya tabung beras atau tabungan bersama rumah sehat, detektif Risti atau detektif resiko tinggi, Peri Cintaku atau penemuan sedini mungkin mencegah infeksi kusta. Puskesmas Ketapang memiliki layanan unggulan pelayanan kegawat daruratan, laboratorium kesehatan lingkungan, melayani pemeriksaan laboratorium kesehatan dan lab